Halo, selamat malam Sobat Saham semua. Jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Jadi kali ini kita akan oprek LK kembali full year 2021, yaitu untuk saham PTBA yang baru saja keluar di hari Senin yang lalu tanggal 7 Maret. Lalu saya memberikan judul video ini, apakah saham PTBA sebaik ITMG dan Adro? Nah, ini saya belum tahu nih bagus apa enggak gitu ya. Jadi apakah akan wow gitu ya, atau not wow ya, kita juga nggak tahu gitu. Jadi kali ini kita akan lihat saja, nanti kita akan oprek lagi LK-nya biar kita tahu ya apakah saham ini layak kita beli. Pertama, supaya kita tahu apa itu PTBA ya, perusahaan ini, kita harus tahu dulu apakah PT Bukit Asam Tbk itu. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara. Kode sahamnya itu adalah PTBA. Nah, ini sebagai informasi buat sobat saham bahwa PTBA ini tergabung dalam holding BUMN industri pertambangan yang disebut dengan Inalum, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium, yang 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Jadi saham ini banyak dimiliki oleh negara ya, artinya negara menjadi pengendalinya untuk PTBA ini. Lalu berdasarkan dari data RTI Bisnis, Inalum itu memegang 65,93% saham PTBA, dan sisanya itu dimiliki oleh masyarakat sebesar 33,78%, dan sebagian kecil sebagai saham treasury. Nah, melihat komposisi ini sepertinya PTBA cukup aman ya kita beli sahamnya, karena memang dipegang oleh negara, dan ya dipegang oleh masyarakat juga nggak terlalu besar tapi cukup banyak gitu ya, 33,70%. Jadi kita akan lihat apakah PTBA ini juga wow setelah LK-nya kita bedah, kita oprek. Kita akan langsung saja ke LK. Saya akan share LK-nya ya, ini ya. Jadi LK ini kita lihat bahwa satuannya dalam jutaan rupiah, artinya kita harus tambahkan 03 di belakangnya. Kita mulai dari asetnya dulu. Secara aset sebenarnya kasnya nggak terlalu menarik ya. Kita lihat bahwa kenaikan kasnya itu tidak banyak. Hanya berapa ini? 54 ya, sekitar 54 miliar ya. Karena nolnya ada 6 di belakang. 54 miliar kenaikannya, nggak terlalu besar. Dan yang patut kita waspadai adalah ini, poin kedua, yaitu kenaikan piutangnya itu 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nanti kita akan lihat detail penghasilannya, kenapa piutang ini cukup besar. Karena PTBA ini karena dia BUMN ya, termasuk holdingnya Inalum itu, dia itu provide untuk internal, untuk kebutuhan dalam negeri dulu, baru dia bisa ekspor ya, seperti untuk PLN ya, untuk pembangkit listrik ya, seperti itu. Dan Power Indonesia juga ada, nanti kita lihat detailnya. Lalu yang lainnya standar ya, persediaannya ada kenaikan, itu bagus ya. Di sini ya ada kenaikan 400 miliar kurang lebih. Lalu ya ini nih, ada lagi yang kurang menarik sebenarnya. Ini kalau kita bisa lihat, depositonya naik cukup signifikan, itu hampir 8 triliun. Uangnya banyak, lalu dia masukkan ke deposito. Analoginya simpel ya. Oh, berarti dia buat nabung gitu kan. Kalau buat nabung apa artinya? Artinya uang ini nggak akan digelontorkan untuk apapun, baik untuk ekspansi, investasi, boro-boro untuk bayar dividen. Jadi dia akan mengandalkan kasnya yang 4,3 triliun ini untuk membayar dividen nantinya. Kita akan lihat lagi nanti. Sebenarnya secara total jumlah asetnya ada kenaikan signifikan ini. Hampir 10 triliun ya, itu dahsyat ya kenaikan aset segitu besarnya. Cuman sayangnya banyak yang masuk ke deposito. Lalu kita scroll ke bawah, aset tidak lancarnya overall nggak terlalu menarik juga sih ya. Ada investasi di sini pada Ventura Bersama. Lalu properti pertambangannya juga ada kenaikan sebenarnya, cuman ya nggak terlalu besar. Lalu bagaimana dengan poin-poin lainnya, nggak terlalu signifikan juga ya. Nah, kalau kita total ya ada kenaikan yang lumayan karena tadi kenaikan aset lancar ya.
Itu total kenaikan asetnya dari 24 menjadi 36. Ada kenaikan sekitar 12 triliun. Bagus ya, bagus, walaupun secara tadi detailnya kita lihat aset lancarnya kurang menarik karena dia masukkan ke dalam deposito. Kita scroll ke bawah, bagaimana dengan liabilitasnya? Liabilitasnya ada kenaikan utang di sini. Ya, ini kurang lebih sekitar berapa? 600 ya, kurang lebih 600 miliar. Biaya harus dibayarkan juga ada kenaikan sekitar 500 miliar. Lalu total ini liabilitas imbalan kerja jangka pendek juga ada kenaikan hampir 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat. Nah ini nih utang pajaknya nih yang gede sekali kenaikannya, 1 triliun yang belum dibayarkan, pajak lain-lainnya. Ini kalau kita total liabilitasnya naiknya dahsyat nih. Ada utang jangka pendek juga ini 570-an ya, 570 miliar. Ya, total liabilitas jangka pendeknya juga naik dahsyat ini dari 3,8 jadi 7,5. Jadi sekitar 3,7 triliun. Tadi kita lihat asetnya naik besar tapi dimasukin deposito. Lalu kalau kita lihat liabilitasnya ada kenaikan 3,7 triliun. Ya, secara liabilitas kurang baik. Oke, bagaimana jangka panjangnya? Kita lihat totalnya saja, ini juga ada kenaikan nih 1,1 triliun. Secara total liabilitasnya ada kenaikan di sini ya. Jadi sekitar berapa nih? 4,7 triliun. Aduh, kurang baik ya untuk sisi liabilitas. Kita lanjut saja dulu ke ekuitasnya. Bagaimana dengan modalnya? Ekuitasnya ini ada tambahan modal di setor di sini yang nggak terlalu banyak ya. 200-an 300 ya, kurang lebih 300 miliar. Lalu di sini ya. Nah, ini ekuitas kenaikan dari saldo labanya nih. Itu cukup besar, sekitar 6,6 triliun ya. Artinya total ekuitasnya ada kenaikan dari 16,7 menjadi 24. Ini lumayan sih. 3,3 tambah 4 7,3 triliun. Nah, ada kenaikan. Ya, jadi sebenarnya ekuitasnya oke ya, ada kenaikan yang cukup signifikan. Kita akan lanjut ke bawah di bagian laba rugi. Ini untuk pendapatannya juga lumayan, kenaikannya besar, ada sekitar 12 triliun. Beban pokoknya juga ada kenaikan pastinya karena produksi juga, penjualan juga naik. Dan ada laba bruto yang lumayan juga sebenarnya. Ini hampir berapa nih? 3 kali lipat adalah ya. Kurang lebih 3 kali lipat. Lalu total dikurangi beban-beban, laba usahanya juga ada kenaikan hampir 4 kali lipat di sini ya. Kita lihat ya. Dari 2,5 jadi 9,9 triliun. Lalu dikurangi, ditambah penghasilan keuangan, dikurangi biaya-biaya segala macam. Laba tahun berjalannya ada kenaikan di sini. 3, sekian ya. 3, sekian kali. Bagus ya, labanya naik ya, labanya naik. Tapi nanti kita akan lihat di cash flow bagaimana dengan arus kasnya dulu. Apakah memang sejalan atau sebaik dengan kenaikan laba perusahaan. Dan kita lihat ke bawah. Ya, EPS ada kenaikan dari 213 menjadi 700. 3 kali lipat lebih. Nah, ini 3,5 kali lipat ya. Ini bagus ya, sobat saham semua. Terakhir kita akan lihat arus kas ya. Laporan cash flow-nya. Penerimaan dari pelanggan ada kenaikan. Oke, ini bagus. Berarti dia bisa nagih ya. Ya, dari 18 menjadi 27,7. Artinya kenaikannya berapa nih? 9,7 triliun ya. Wow, dahsyat sih. Lalu pembayaran kepada pemasok ada kenaikan juga. Lalu pembayaran royalti, pengembalian bla 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 itu. Nah, dari arus kasnya dia bisa meraup duit yang lumayan besar dari 3,5 jadi 10,7, sekitar 3 kali lipat arus kasnya untuk operasionalnya. Oke, bagus sekali. Bagaimana dengan investasi? Nah, ini dia depositonya naiknya jauh sekali nih, dari 1,1 menjadi 12,1. Artinya dia memasukkan deposito berjangka sekitar 11 triliun. Kalau udah masuk ke deposito apa artinya? Nggak bisa diapa-apain gitu ya, harus sampai dia jangka waktunya habis.
Tapi dia juga ada pencairan deposito. Terlihat bahwa PTBA ini nggak terlalu banyak investasi di yang lain-lain selain ya udah gampang aja masukin deposito dapat bunga gitu. Lalu secara total berarti dia akan ada ke minus ya 9,8 karena dia memasukkan ke depositonya sekitar 11 triliun. Bagaimana dengan pendanaannya? Pendanaannya kita lihat dia ada pembayaran dividen kecil sekali ya. Jadi dividen tahun lalu itu 3,6 triliun, sedangkan dividen yang ini tahun ini 800-an. Kita nggak tahu apakah dengan duit dia yang tadi 4 triliun dia akan bayar dividen berapa di 2022 ini. Cuma kalau lihat dari gaya-gayanya ini turun ya. Ya bantar-bantarnya ya paling banyak 2 kali lipat dari tahun ini. Tahun lalu ya 800-an jadi 1,6 ya, 2 kali lipatnya lah kurang lebih ya. Ini kurang menarik sih secara dividen gitu. Lalu juga kita lihat apakah ada lain yang menarik, tidak ada ya. Intinya dia pengeluaran dividen tahun lalu cukup besar, tapi tahun ini kecil. Saya nggak tahu apakah 2022 dividen dia akan bagikan berapa, payout ratio ada berapa gitu dari penghasilannya. Tapi kalau lihat gaya-gayanya dia masukin ke deposito, mungkin jangan berharap terlalu banyak sih dividen yang akan dibagikan banyak. Nah ini secara total sebenarnya cash flow-nya kurang bagus sih. Nah lihat ya, penambahan uang kasnya itu nggak terlalu banyak seperti yang sudah kita lihat di awal ketika di bagian aset. Artinya ya udah nih perusahaan dapat duit, simpen deposito, kelar. Beda ya kalau ada perusahaan dapat duit banyak, ya oke, bagikan kepada pemegang sahamnya. Ini mungkin kita bisa beli sahamnya lebih banyak lagi. Itu untuk laporan keuangannya kita lihat sekilas saja, tapi kita bisa lihat dia penjualannya kemana gitu. Nah untuk melihat itu Bapak Ibu bisa lihat di sini nih ya, penjualannya itu di notes 28. Kita akan cari notes 28 ya. Ini 22. Ini berapa? 22, 26. Nah, ini 28 ya. Di sini kelihatan bahwa dia banyak lumayan jual ke berelasinya ada 12 triliun. Ke pihak ketiga hanya 16 triliun. Ya, kurang lebih lah ya 3/4 ya. Lalu juga ini aktivitas lain nggak perlu kita lihat, tapi kita bisa lihat di sini bahwa dia ada penjualan yang lebih dari 10% totalnya, yaitu ke PLN. Ya, ke pihak berelasinya ya ada PLN, main ID Trading, nama Indonesia Power. Nah, ini aja total udah 13 triliun gitu. Artinya sebenarnya ekspornya nggak terlalu banyak sih kalau saya lihat sih, kemungkinan besar. Karena untuk pihak berelasinya aja udah 13,2 triliun. Oke, rasanya cukup untuk analisa LK-nya. Kita tutup dulu analisa LK. Sekarang kita lihat ke bagian 2. Kita akan lihat di RTI secara fundamental. Secara cepat saja ini saya tampilkan. Saya sudah tampilkan PTBA ya. Hari ini dia ada kenaikan lumayan 1,72%. Lalu juga closingnya di ya 3540 ya, sempat naik, high-nya di 3580. Kita lihat biasa analitik dulu. Kita lihat, nah ini hari ini asing cukup banyak ya, mengkoleksi 82 miliar. Kelihatannya asing cukup tertarik dengan saham ini. Satu minggunya 147 miliar, satu bulan 577 miliar, 3 bulannya 545 miliar. Ya artinya secara overall asing masih tertarik dengan saham PTBA ini. Ya mungkin karena dimiliki oleh pemerintah Indonesia gitu, mungkin asing ngerasa oke lah, secara laporan keuangan juga bagus kan gitu. Lalu berikut kita akan lihat finansialnya. Ini terlihat bahwa net income-nya nih ya, yang warna biru itu oke ya. Sebentar ya, biar saya arahkan supaya lebih jelas. Nah kita bisa lihat bahwa yang birunya ini oke sih. Jadi sebenarnya 2020 dia turun, tapi 2021 ini naiknya signifikan. Ini bisa 3 kali lipat ya kurang lebih ya tadi ya. Kita lihat revenue-nya, penjualan juga naik tinggi. Oke. Lalu juga untuk NPM-nya, net profit margin-nya juga naik tinggi. Nah ini sebenarnya hal yang bagus ya untuk bagian income statement-nya. Untuk balance sheet-nya sendiri, kita lihat bahwa equity-nya juga naik, itu bagus. Cuman sayang, DR-nya juga naik ya. Ya, tahun-tahun sebelumnya dia flat dan tiba-tiba dia naik ya. Ini kayaknya seperti tadi ada pinjaman bank.
Lalu untuk sorry, ini untuk liabilitasnya ya ada kenaikan, maaf bukan deret. Lalu untuk asetnya juga dia ada kenaikan yang lumayan signifikan walaupun banyak dimasukkan ke deposito. Nah, dan sayangnya ya deret juga agak naik karena tadi kita lihat bahwa liabilitasnya naik. Oke, terakhir ada cash flow tadi kita udah lihat, dan memang dia tidak nge-reserve banyak cash ya. Jadi kurang lebih sama ya. Sama dengan tahun kemarin. Uang cashnya, lalu untuk operasionalnya memang bagus nih. Tadinya kita juga udah lihat di cash flow laporan keuangannya naik tinggi. Nah ini yang hijau ini, investingnya dia turun banyak sih ya. Investingnya dia turun banyak. Padahal tadi kalau kita lihat, oh ya turun banyak karena dia masukin ke deposito ya, tadi sampai minus berapa itu. Nah ya overall sih nggak ada yang gimana-gimana sih. Nah untuk yang terakhir earningnya, untuk earning kita nggak bisa lihat DPS dan DPR ternyata setelah saya cek di RTI dia compare dengan apa ya dividen terakhir gitu. Nanti kita lihat di sini EPS-nya saja. Jadi EPS-nya naik lumayan signifikan. Nah ini bagus ya, ini bagus. Lalu kalau kita lihat key statistik, kita bisa lihat bahwa hitungan intrinsiknya ini di 6.870 ya. Itu menurut saya ya, ini artinya apa? Artinya dengan harga 3.500 masih ada peluang 2 kali lipat ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk itu DRE juga 49 ya, masih oke lah ya, masih di bawah 100%. ROE lumayan 32%, cukup tinggi. Nah ini ya, PR masih 5, artinya masih ada kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi. Nah ini tadi yang terakhir kita lihat itu di dividennya kecil sekali yang terakhir ya, dia bagi hanya 74 padahal sebelumnya ada 326. Kita nggak tahu nih karena cashnya dimasukkan ke deposito, bisa jadi tahun 2022 juga dia akan bagi dividen kurang lebih sama kali ya. Tapi senaik-naiknya paling 2 kali lipatnya 140 lah, 150 gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap untuk dividennya. Itu untuk RTI nya. Kita lihat bagaimana dengan VPA nya ya, volume price analisisnya. Secara monthly supaya kita kelihatan bahwa dia sedang tren naik, dan ya target paling tinggi nih ya bisa 5.000 gitu ya. Hitungan kita tadi dari nilai intrinsik kan juga kurang lebih ya 6.000 bahkan gitu. Kalau dia bisa naik ke 5.000 ini sangat bagus sekali, tapi bisa apa enggak kita nggak tahu. Lalu untuk weekly-nya kita bisa lihat bahwa banyak orang yang sudah beli nih di harga 2.800 ini banyak sekali nih. Artinya sebenarnya udah banyak yang akum di harga bawah. Dan ketika dia naik tinggi nih saatnya jualan. Makanya kenapa kelihatannya ini ada take profit ya. Jadi ada penurunan setelah dia menyentuh high-nya di 3.760. Nah ini ya. Dan saat ini dia menyentuh ya di sini ya di MA5-nya. Nah, ini bagaimana strategi untuk teman-teman yang belum beli nanti akan saya sampaikan. Intinya sebaiknya kita tunggu dia retrace dulu karena naiknya sudah cukup tinggi. Bisa tunggu di 3.300 ya di MA10-nya atau 3.100 ya. Atau kalau mau aman di 2.900. Oke, itu saja untuk analisa VPA-nya. Kita akan lanjutkan sedikit lagi video kali ini, skenario yang mungkin saja bisa terjadi ya. Jadi kalau melihat laporan keuangan yang bagus ini, harga saham PTBA bisa saja langsung naik karena harga sahamnya masih tertinggal. Dengan tadi kita lihat PR-nya itu hanya baru sekitar 5 kali. Nah, tapi kalau kita melihat analisa VPA tadi ya, cat tadi bahwa banyak juga yang sudah akumulasi ya di harga 2.000, 2.800 ya, sekitaran situ. Jadi kalau mereka mau TP di saat ini pun udah lumayan karena harganya sudah naik ke 3.500 ya. Jadi hampir 2 kali lipat. Ya, hati-hati jangan sampai kita ngejar harga beli di pucuk akhirnya orang-orang pada TP gitu. Kalau belum punya, jadi sobat saham yang belum punya saham ini kalau mau beli sebaiknya tunggu di trace. Lalu tunggu di harga sekitar 3.000, 3.100, 3.300 itu bisa mulai cicil buy secara bertahap. Jadi jangan lupa awasi juga harga batu bara dunia. Hati-hati jika sudah masuk tren turun, kemungkinan saham ini juga akan ikut turun. Dan yang terakhir, siapkan trading plan sobat saham semua ya. Tadi misalnya mau beli di 3.000, 3.100, 3.300, usahakan untuk secara bertahap. Jadi jangan langsung di all in, bisa cicil 20% dulu, turun 20% lagi, turun 20% lagi, seperti itu.
Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa semua analisa di sini disclaimer, do it with your own risk. Artinya resiko ditanggung oleh masing-masing sobat saham semua. Lalu berikutnya kalau sobat saham perhatikan di channel kami hingga saat ini kami belum menemukan laporan keuangan yang benar-benar bagus selain emiten batubara. Jadi kalau dilihat cuma ada analisa ITMG, Adro, sekarang PTBA ya, karena laporan keuangan belum banyak yang keluar. Dan yang keluar itu rata-rata yang bagus hanya batubara. Jadi memang kami akan melakukan oprek LK terutama yang bagus-bagus saja gitu. Jadi ditunggu aja video kami selanjutnya ketika ada LK yang bagus, emiten yang laporan keuangan 2021-nya bagus dan prospektif, ya kami akan oprek LK-nya dan info di channel ini. Jadi supaya nggak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan buat sobat saham yang belum follow, jangan lupa follow Instagram kami di sobat.saham, atau ada juga TikTok ya, sobat.saham. Memang baru dibuat, tapi nanti kedepannya kami akan maksimalkan untuk sharing informasi yang bisa berguna untuk sobat saham semua. Itu saja dari kami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sehat selalu, semangat, salam cuan selalu. Terima kasih.